Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan, di subuh yang ke-29 ini, sesuai tadi yang disampaikan oleh pengurus masjid, bisa jadi di antara kita ini merupakan subuh yang terakhir, dan bisa jadi jamaah yang lainnya masih akan berpuasa esok hari. Namun saya secara pribadi menanggapinya seperti ini. Kita jangan menganggap bahwa orang-orang yang menetapkan 1 Syawal dengan menggunakan metode hisab itu tidak melihat bulan. Justru karena mereka melihat bulan sehingga menetapkan 1 Syawal adalah pada tanggal 21 April 2023. Akan tetapi kita juga jangan menganggap bahwa orang yang menetapkan 1 Syawal dengan menggunakan metode ru'yah itu tidak menggunakan perhitungan. Justru orang-orang ahli hisab yang melakukan pemantauan. Ya, jadi kedua-duanya merupakan ahli dalam bidangnya masing-masing, namun pada akhirnya kesimpulanlah yang membuatnya berbeda. Sikap kita sesuai dengan yang sering kita dengarkan, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah sebuah rahmah, akan menjadi rahmah ketika kita mampu menanggapinya dengan rahmah pula. Jamaah yang kami muliakan, oleh Ustadz Sulaiman Ghosalam sebagai Ustadz di Yayasan Haji Muhammad Cengho yang mengatur jadwal ceramah di Masjid Cengho ini, kami diberikan amanah untuk menyampaikan ceramah di hari ke-29 Ramadan. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu jika terjadi nanti ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, mohon diperbaiki, karena saya juga masih sementara belajar untuk bertatap muka dengan jamaah. Kalau membelakangi jamaah ya alhamdulillah. Di sini saya sudah 8 tahun membelakangi jamaah. Baik, jamaah yang dimuliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah." Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir kita ini sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalam Quran surah Al-Mu'minun dan di hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Quran surah Al-Mu'minun ayat 14, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,
Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kamu benar-benar diproses kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud air mani. Kemudian berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal darah, lantas berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian malaikat dikirim kepadanya untuk meniupkan roh ke dalamnya. Lantas sang janin itu ditetapkan dalam 4 ketentuan. Yang pertama, ditentukan kadar rezekinya. Yang kedua, ditentukan batas umurnya. Yang ketiga, ditentukan amal perbuatannya. Dan yang keempat, ditentukan apakah ia tergolong orang celaka atau orang yang beruntung. Nah, jemaah yang kami muliakan, jadi jauh sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah menetapkan takdir kita. Kemudian di dalam perut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 perkara sesuai dengan hadis dari Ibnu Mas'ud yang akan bacakan tadi. Kemudian ada juga yang hadis lain bahwa ketika kita di dalam perut ibu kita, kita sudah ditetapkan ajal kita. Yang kedua, rezeki kita. Yang ketiga juga termasuk jodoh kita. Jamaah yang dimuliakan, mari kita lihat beberapa takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masalah ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah sampai usia kita, sudah sampai akhir dari hidup kita, maka tidak dapat diundur ataupun dimajukan. Jadi Allah sudah menentukan kapan dan di mana kita akan meninggal. Ada orang yang sangat bercita-cita meninggal di tanah haram, sampai umroh hampir setiap tahun, bahkan berkali-kali dalam 1 tahun. Tapi Allah berkata lain. Ketika sampai di bandara Makassar yang ada di Maros, tiba-tiba tidak enak perasaannya, meninggal di sana. Toh ujung-ujungnya akan dikuburkan paling di Sudiang. Padahal cita-citanya mau meninggal di tanah suci. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami waktu berangkat umroh, alhamdulillah ada jamaah di Masjid Cengho ini yang memberangkatkan kami umroh pada bulan 9. Ketika pesawat kurang lebih 4 jam lagi akan sampai di Madinah, ada seorang ibu yang tiba-tiba tidak enak perasaannya di samping suaminya. Kemudian ya, dokter dari rombongan kami mengecek kondisi ibu ini, dan tidak lama kemudian ibu itu menghembuskan nafas terakhirnya ketika berada di dalam pesawat, ketika dalam perjalanan menuju Madinah. Itu merupakan kali pertama ibu ini ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan jasad dari ibu ini yang berasal dari sungguh binasa, kalau tidak salah itu. Allah mentakdirkan jasad ibu ini untuk disolatkan di Masjid Nabawi, disolati oleh ribuan jamaah, dan kemudian dimakamkan di makam Baqi bersama dengan para syuhada. Masya Allah. Ini merupakan
akhir hayat yang mungkin hampir dari semua kita mengidam-idamkan yang seperti ini. Akan tetapi ajal sudah ditentukan oleh Allah, di mana dan kapan kita akan meninggal. Dan semua kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang sering dia lakukan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sementara sujud melaksanakan sholat, kemudian Allah mencabut nyawanya pada saat itu, karena memang kebiasaannya seperti itu. Ya, kalau ada orang suka balap-balapan di depan Masjid Cheng Ho, angkat-angkat bang, kemudian dia meninggal di situ, ya memang karena kita meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Saya di kampung saya, Pak, ada dulu yang punya, mohon maaf, bar. Itu sebelum meninggal seperti orang yang sedang sabuk ayam. Ya, jadi dia teriak-teriak seolah-olah mendukung ayamnya, karena memang kebiasaannya seperti itu. Dan ketika dimakamkan, itu kuburannya tidak bisa muat-muat. Itu merupakan kuasa yang Allah perlihatkan. Nah, jemaah yang kami muliakan, itu yang pertama tentang ajal kita. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rezeki kita. Jadi rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Orang-orang mungkin bisa mempunyai pekerjaan yang sama. Kita ambil contoh di Bundaran Samata, ada beberapa penjual masker, usaha laundry. Ya, mungkin usahanya bisa ditiru oleh tetangganya, tetapi rezeki tidak bisa ditiru. Allah sudah menentukan rezeki kamu sekian. Jamaah yang kami muliakan, ya, berbicara tentang masalah umroh tadi yang kami diberangkatkan. Saya sendiri mendengar dari cerita keluarga yang memberangkatkan saya berangkat umroh, bahwa Pak Haji ini setiap kali dia memberangkatkan orang umroh, itu justru rezekinya malah bertambah. Saya tanya, sudah berapa orang yang diberangkatkan umroh? Katanya sudah hampir 500 orang. Sudah hampir 500 orang. Saya pada saat itu juga diberangkatkan 9 orang bersamaan. Jadi dia semakin bersedekah, justru malah semakin banyak rezekinya yang masuk, yang kembali. Dan memang rumus sedekah itu, jika kita mengeluarkan uang kita dengan perasaan yang bahagia, maka uang yang kita keluarkan akan kembali kepada kita dan membawa teman-temannya. Ya, jadi lebih banyak lagi yang kembali. Tapi perlu dicatat bahwa sedekah itu tidak dilihat dari seberapa besar yang kita keluarkan, tapi seberapa besar yang masih tersisa. Artinya apa? Bisa saja yang kita keluarkan, kalau kita orang menengah ke bawah, 100.000, itu nilainya sama ketika orang kaya menyumbang misalnya 1 juta. Karena memang yang tersisa juga masih banyak. Dan itu yang disampaikan kepada teman saya ketika saya pulang umroh. Kenapa bisa, katanya ada yang berangkatkan umroh? Saya kemudian mengingat-ingat, kemudian saya mengatakan bahwa mungkin, ya mungkin, karena memang tahun kemarin itu pertama kali saya melaksanakan yang namanya Idul Kurban, ya, berkurban. Pertama kali saya berkurban di tahun kemarin, dan mungkin dari sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan rezeki dari tangan-tangan orang dermawan. Terus teman saya bilang, saya sudah
berkurban dari tahun berapa itu sampai sekarang, tapi belum ada juga. Kemudian saya bilang, ya mungkin karena nominal yang kamu keluarkan itu seharusnya sudah bukan lagi 1/7 dari sapi, sudah seharusnya 1 sapi yang kamu kurbankan, bukan lagi 1 bagian. Ya jadi mungkin itu Allah melihat bahwa yang tersisa ini masih banyak, sedangkan saya baru 1/7 tapi sudah kurangnya ya lumayan banyak. Jamaah yang kami muliakan. Kemudian yang ketiga, masalah jodoh. Ya, jadi jodoh itu sebenarnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Kalau kata Pak Habibie, ketika Ainun banyak yang menyukainya, Pak Habibie bilang, sekeras apapun kamu berusaha, kalau nama Ainun sudah ditetapkan untuk saya, pasti akan saya miliki. Jamaah yang dimuliakan, berkaitan masalah jodoh, saya juga sangat percaya bahwa ada campur tangan yang maha kuasa dalam menentukan jodoh. Tidak perlu jauh-jauh, saya cerita diri saya sendiri, Pak. Jadi saya lahir dan besar di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara. Nama desanya Lapai. Kalau orang dulu bilang Batunong. Jadi saya dalam menjemput jodoh, saya ceritakan yang singkatnya saja. Pertama-tama saya harus naik mobil dari rumah saya ke pelabuhan 1 jam. Jadi pelabuhan Tobaku, menyeberang ke Siwa menggunakan kapal feri selama kurang lebih 4 jam. Ketika sampai di Siwa, itu belum, jodoh masih jauh di situ. Kemudian harus melanjutkan perjalanan lagi dari Siwa ke Makassar, kurang lebih ya 8 sampai 9 jam. Tapi karena saya tinggal di Samanta, biasanya saya diantar paling terakhir sama supir mobil. Itu pun jodoh saya belum di situ. Saya harus melanjutkan perjalanan lagi ke bandara. Jadi ke bandara, kemudian menggunakan pesawat ke Jakarta. Kurang lebih 2 jam sampailah di Jakarta. Sampai di Jakarta masih panjang ini, Pak. Sampai di Jakarta, kembali harus melanjutkan pesawat lagi ke Palembang. Kurang lebih 1 jam lagi pesawat lagi. Ini jalur yang tercepat ini yang saya sampaikan. Kalau yang lewat darat atau lewat laut lebih lama lagi. Sesampainya di Palembang, kurang lebih 1 jam, harus melanjutkan lagi perjalanan naik kereta api. Jadi semua mode kendaraan ini saya lewati. Sudah mulai dari laut, udara, kereta api, mobil, ya motor juga. Melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api selama 6 jam sampai di kota yang namanya Batu Bara kalau tidak salah. Batu Raja ya, Batu Raja. Sesampainya di Batu Raja kurang lebih 6 jam. Itu belum sampai di situ jodoh saya. Harus melanjutkan lagi perjalanan, naik mobil lagi 2 jam. Melewati jalan yang kalau kita pernah lihat di Facebook, ada orang yang menanam pohon pisang di tengah jalan, berenang di tengah jalan. Nah itu di kampung istri saya itu, namanya Batu Marta. Jadi di sana merupakan daerah transmigrasi orang dari Jawa. Ya, jadi orang Jawa itu, Pak, beda dengan kita di Bugis. Kalau kita Bugis, kata Ustadz yang ceramah, 1 orang cari kawan, 5 orang cari lawan. Kalau orang Jawa, 1 orang cari kawan, 5 orang transmigrasi.
Ya, jadi sesampainya 2 jam lagi menggunakan mobil, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan jodoh saya. Jadi maha suci Allah, maha kuasa Allah. Bahkan saya sendiri tidak pernah kepikiran jodoh saya bisa sampai di sana. Kalau ada yang teman-teman bertanya, bagaimana ceritanya? Saya langsung bilang, panjang pokoknya ceritanya. Panjang. Ya itu karena memang sebelum kita dilahirkan Allah sudah menentukan jodoh kamu ini. Nah, jemaah yang kami muliakan, selanjutnya yang tidak bisa kita rubah dari takdir yang telah Allah tentukan kepada kita adalah mengenai siapa yang akan menjadi orang tua kita. Itulah ketetapan yang sudah Allah tentukan dan tidak bisa kita ubah. Seandainya kita bisa memilih, mungkin kita semua akan memilih ayah yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar yang gagah berani memperjuangkan Islam, Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya dan dermawan, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mempunyai keluasan ilmu, pintunya ilmu. Andai kita bisa memilih seorang ibu, maka pasti kita akan memilih ibu yang seperti Khadijah, seperti Aisyah, dan lain sebagainya. Tapi jamaah yang kami muliakan, Allah menakdirkan kita untuk menjadi anak dari seorang yang biasa-biasa saja, bukan dari golongan orang kaya ataupun pejabat dan orang yang berilmu. Dengan segala kesederhanaan yang orang tua kita miliki, harus kita terima dengan rasa bangga bahwa dialah orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Apa yang kita raih sekarang bisa jadi hanya 30% dari usaha yang kita lakukan. 70% sisanya adalah doa dan usaha dari orang tua kita. Saya waktu kecil Pak, kalau disuruh mengaji, ya itu harus kejar-kejaran dulu. Sampai saya pindah mengaji di beberapa guru karena satu guru toba istilahnya orang Bugis, tidak sanggup, pindahkan saja tempat lain. Ya jadi ya alhamdulillah, karena orang tua tidak mau anaknya seperti dia yang tidak bisa mengaji, sehingga diusahakanlah untuk bisa mengaji. Hingga akhirnya kemudian ketika saya sudah tamat sanawiyah, kemudian saya dimasukkan lagi di pondok tahfiz. Jadi tamat sanawiyah itu saya kecilnya mungkin seperti ini Pak, karena 17 tahun yang lalu. Sekarang saja kecilnya seperti ini ya. Bagaimana 17 tahun yang lalu? Ketika saya menghafal 3 bulan masuk Ramadan, didengarlah oleh orang sebelah kampung, katanya anaknya Haji Ramang itu ada itu menghafal di Sengkang, coba kita hubungi, siapa tahu dia bisa jadi imam tarwih. Ya jadi itulah pertama kali saya imam tarwih pada tahun 2006, 17 tahun yang lalu sampai sekarang. Ketika saya tarwih, imam tarwih di malam pertama, itu orang tua saya tidak ada yang mau datang. Bapak saya katanya nanti salah-salah, bikin malu. Jadi tidak ada yang mau datang. Ibu saya juga demikian, takut. Malam kedua belum ada yang mau datang lihat saya imam. Nanti disampaikan sama tetangga, kenapa tidak pernah kita lihat anak imam di sana?
Ay, takut aku kan nanti salah-salah. Saya yang malu nanti. Nantilah malam berikutnya baru bapak dan ibu saya ikut tarwih di masjid yang saya tempati imam. Sepulang dari tarwih, bapak saya langsung bilang, mulai dari rakaat pertama sampai selesai witir, lutut saya tidak berhenti bergetar, gemetaran terus ini. Saking tidak percayanya dan kurang percaya dengan kualitas anaknya, jadi gemetar terus sampai di selesai witir. Kemudian ibu saya memanggil saya dan memeluk saya. Ya itulah bedanya ayah dengan ibu dalam berinteraksi dengan kita. Kemudian ibu saya mengatakan, sepanjang saya sholat tarawih itu rasanya seperti melayang-layang katanya. Perasaan bahagianya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Semua usaha yang telah dia lakukan untuk membina saya, itu rasa-rasanya lelahnya tidak ada apa-apanya sama sekali, terbayarkan semua hanya dengan lewat satu cara. Mungkin kita bisa membanggakan orang tua kita dengan cara-cara yang berbeda, tapi itulah cara saya membahagiakan orang tua saya. Karena pernah suatu ketika saya waktu masih di Sengkang, orang tua saya ini hasil kebun tidak ada, kemudian uang saya juga sudah habis. Kemudian ibu saya menjual satu-satunya kalung yang dia miliki. Ibu saya menjual kalung yang satu-satunya dia miliki untuk biaya saya mondok. Kemudian ibu saya mengatakan, saya tidak menunggu balasannya di dunia ini. Saya tidak menunggu balasan semua jerih upaya yang telah saya lakukan untukmu di dunia ini. Saya berharap ketika di akhirat nanti kamu menggantikannya dengan mahkota yang kamu pasangkan di kepala saya. Dan itulah cita-cita yang tertinggi yang harus kita miliki sebagai seorang anak, untuk membalas jasa orang tua kita, bukan hanya di dunia, tapi yang lebih penting menggendong tangan ibu kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Jamaah yang akan muliakan, beruntunglah kita yang masih mempunyai ibu dan bapak, karena kita mempunyai senjata yang bisa menggoncang arasy Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan doa dari orang tua kita. Karena tidak jarang, bahkan sudah banyak saya lihat di antara kita sudah tidak lagi memiliki orang tua. Itu artinya kita sudah tidak mempunyai senjata yang paling ampuh
agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang kita miliki saat ini sebagian besar itu adalah doa dan usaha dari orang tua kita. Kita tidak pernah tahu kalau orang tua kita bangun tengah malam dan mendoakan kesuksesan kita. Kita tidak pernah tahu ketika orang tua kita berangkat haji atau umroh, kemudian menempelkan pipinya di multazam dan berdoa untuk kebaikan anak cucunya. Kita tidak pernah tahu itu. Jemaah yang akan muliakan, kita yang masih hidup orang tuanya, alangkah celakanya jika kita masih mendapati kedua orang tua kita, kemudian kita tidak mendapatkan berkah dari kehidupan orang tua kita itu. Coba kita lihat sekali-kali keberkahan itu akan meninggalkan kita. Itu artinya waktu kita untuk berbakti tinggal sedikit. Olehnya itu jangan sia-siakan ketika orang tua kita masih hidup. Karena akan datang suatu saat ketika ibu dan bapak kita sudah meninggal, ketika ibu kita sudah terbujur kaku menjadi seorang mayat, ketika ibu kita dibaringkan, kemudian mata ditutup dan tangan bersedekap, kita tidak bisa lagi mendengar suaranya. Kita tidak bisa lagi mendengar tawanya. Kita tidak bisa lagi mendengar doa-doanya. Ketika orang tua kita sudah dikafani, kita tidak bisa lagi membelikan baju lebaran untuknya. Kita tidak bisa lagi mencium tangannya ataupun memeluk ibu kita yang sudah dikafani. Ketika ibu dan bapak kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditimbun tanah sedikit demi sedikit, itulah saat terakhir kita melihat jasad orang tua kita. Kemudian yang tersisa hanyalah batu nisan yang bisa kita raba. Kemudian ketika kita pulang ke rumah, yang tertinggal hanyalah pakaian yang mungkin masih tergantung di kamarnya, atau foto-foto keluarga yang masih tergantung di ruang tamu. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan kenapa selagi hidup kita tidak punya waktu untuk orang tua kita. Kita terkadang hitung-hitungan dengan orang tua kita, padahal orang tua kita ketika membesarkan kita itu tidak pernah hitung-hitungan. Semuanya diberikan untuk kita. Jamaah yang kami muliakan, penyesalan itu datangnya di akhir. Olehnya itu, bagi kita yang ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, di bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan ini, sekiranya kita yang pertama kita temui, yang pertama kita kabari setelah menjalankan Idul Fitri adalah orang tua kita. Karena di hari Lebaran
akan ada anak ketika selesai Idul Fitri dia bergegas untuk menemui orang tuanya, tapi bukan menemuinya di rumah, tetapi menemuinya di makam, menemui orang tuanya di pekuburan. Itulah sebabnya di hari yang berbahagia, di hari raya Idul Fitri, yang pertama kali harus kita ingat adalah orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jemaah yang kami muliakan, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.